Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat 25 mulai. Injil Lukas pasal 14 ayat 25 mulai. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Kita berhenti sampai sini dulu. Jadi di sini pelajaran tentang syarat-syarat untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Ingat, yang mengikut Tuhan Yesus itu banyak sekali. Dan selalu dikatakan berbondong-bondong, berdesak-desakan. Berarti banyak sekali yang mengikuti Yesus. Tetapi untuk menjadi murid Tuhan Yesus, kita lihat Yesus hanya mempunyai 12 murid inti dan kemudian ditambah lagi dengan 70 murid. Ya, sedikit sekali dibandingkan dengan orang-orang yang setiap hari mengikuti Yesus kemana Yesus pergi. Karena selalu dikatakan berbondong-bondong, berdesak-desakan. Ya. Nah, bahkan di amanat Tuhan Yesus terakhir di dalam Matius 28, bahwa yang Yesus kehendaki adalah menjadikan seluruh bangsa itu adalah muridnya. Bukan hanya sekedar orang Kristen, bukan hanya sekedar orang yang percaya kepada Yesus kemudian mati masuk surga. Bukan seperti itu. Tetapi menjadikan semua bangsa muridnya. Kalau kita membayangkan kata murid saja, maka kita akan tahu bahwa bayangan kita akan dipenuhi dengan seorang anak yang belajar dan selalu setiap hari belajar. Sampai-sampai dalam taraf, apa kata guruku? Ya, apa kata guruku? Jadi menjadi murid tidak cukup hanya sekedar mengikut Tuhan dan beribadah seminggu sekali. Tetapi menjadi murid itu harus belajar setiap hari. Setiap hari, bahkan kalau perlu dimarah, ya. Kalau mahasiswa kan beda kan, mahasiswa itu lebih bebas belajarnya dan dosen tidak akan memarahi dia, paling-paling juga nilainya jelek gitu aja.
Tetapi kalau murid itu diarahkan, ditegur, ya. Jadi kalau kita lihat sekarang kehidupan kita masing-masing, apakah kita sudah menjadi murid Tuhan Yesus atau hanya sekedar pengikut yang berbondong-bondong? Ataukah kita mahasiswa yang sepertinya dosen tidak punya kuasa untuk mengatur kehidupannya? Ya. Mari kita pelajari ayat ini satu persatu. Dikatakan, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya sambil berpaling. Yesus berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Ya. Kalau ini kita gabungkan dengan ayat 27 dan kita bandingkan dengan ayat-ayat di dalam Injil yang lain, maka kita akan mendapati ayat 26 ini. Rangkumannya adalah sangkal diri. Karena ayat 27 langsung masuk kepada barang siapa tidak memikul salibnya. Ya. Jadi sangkal diri. Sangkal diri itu adalah keinginan untuk memiliki, untuk mengasihi, tetapi haruslah itu ditanggalkan. Ya. Di sini dikatakan bahwa bayangkan ayat 26, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya." Ini bukan taraf, ini bukan membenci dalam arti itu marah, ingin menghancurkan, ya, ingin membunuh, ingin menyingkirkan, tidak. Tetapi kata membenci ini adalah kalau dibandingkan sesuatu yang lain, tentunya ini adalah Tuhan Yesus. Kalau dibandingkan Yesus, maka bapak kita, ibu kita, saudara kita itu sama sekali tidak ada artinya. Ya. Nah, sampai di sini saja, bukankah menjadi murid itu tidak mudah? Tetapi yang Yesus inginkan adalah murid, bukan hanya sekedar pengikut. Kalau hanya sampai yang berduyun-duyun mengikuti Yesus ini, banyak kan? Kata berduyun-duyun banyak. Dari banyak itu kemudian Yesus mengatakan, kalau engkau tidak mementingkan aku, kalau engkau tidak menjadikan aku yang terutama, kalau ketika engkau membandingkan aku dengan yang lain dan yang lain itu tidak engkau anggap sebagai yang sungguh-sungguh sama sekali tidak berarti dibandingkan aku, engkau tidak berhak dan tidak bisa menjadi muridku. Dan saya percaya bahwa sampai di sini saja banyak orang yang sudah gagal. Anda bisa bayangkan ketika kita sibuk sedikit, maka kita akan meninggalkan Tuhan. Mungkin kita katakan kan tidak selamanya. Oh iya, kalau selamanya Anda pasti masuk neraka sudah. Ya. Anda ingat kalau dulu tidak tahu sekarang apakah masih ada, zaman-zaman saya masih sekolah. Saya mendengar alasan ibu-ibu tidak beribadah itu karena anak-anak lagi ujian. Ya. Anak ujian, mereka juga tidak ke gereja. Kenapa alasannya? Ngajar anak. Loh masa dari pulang sekolah sampai mau tidur malam masa belajar terus? Iya kan? Seharusnya kan sudah anak-anak sekarang waktunya papa mama mau ke gereja. Kamu istirahat dulu, nanti pulang gereja kita belajar lagi. Kan seharusnya kalau yang berhikmat saja. Kan seperti itu kan. Ya. Jadi
Dari contoh-contoh ini kita lihat bahwa menjadi murid itu tidak mudah. Kita untuk hal-hal yang sepele, untuk kesenangan-kesenangan kita bahkan, kita tidak rela meninggalkan kok. Kita itu ikut Tuhan kalau kita sudah tidak punya kepentingan apa-apa lagi. Ya. Tetapi kalau ada dua pilihan, seringkali kita tidak memilih Yesus. Yang kita perhatikan seringkali ketika ada dua pilihan, Yesus atau kesenangan kita. Yesus atau keuntungan kita. Yesus dengan yang lain-lain. Bagaimana pilihan kita? Ya. Bagaimana pilihan kita? Nah, kita harus jujur kalau hal-hal yang seperti ini kita harus jujur ketika mengkoreksi diri kita. Kalau tidak, firman seperti ini akan hilang sia-sia. Sidang jemaat, banyak yang berduyun-duyun. Kalau Anda perhatikan, banyak orang Kristen, banyak. Tetapi ketika sudah sampai sangkal diri seperti ini, masihkah mereka itu menjadi orang atau menjadi murid Yesus? Baru kelihatan. Ya, baru kelihatan. Kita perlu pengajaran dan penting sekali pengajaran. Kemarin saya melayani di Surabaya. Salah satu orang yang minta didoakan berkata begini, "Pak, doakan saya untuk lepas dari kutuk." Saya tidak bahas soal kutuk, tetapi dia merasa dirinya hidup dalam kutuk. Dan dia bilang selama 2 tahun dia itu gagal terus usaha. Dan dia bertanya kepada seorang pendeta, dia sudah jelaskan bahwa dia itu harus memelihara abu apa dari orang tuanya, didoakan. Sudah tanya kepada pendetanya, apakah ini harus disingkirkan? Tidak usah, lakukan aja, tidak usah terlalu fanatik. Dan Anda kalau saya sebutkan orang ini, saya percaya 90% dari Anda akan kenal hamba Tuhan ini. Dan kalau orang ini dulu pernah ke Pamekasan tapi bukan di gereja kita. Orang ini datang, Anda kan berduyun-duyun kok datang. Karena khotbahnya lucu. Ya. Tetapi bayangkan penyembahan berhala, penyembahan nenek moyang aja. Pendeta ini katakan, tidak apa-apa, lakukan aja. Jadi Kristen tidak usah terlalu fanatik. Sidang jemaat. Yang saya pikirkan, kalau sampai nasihat ini dia berikan kepada jemaatnya yang banyak sekali. Ya. Berapa banyak orang Kristen yang hanya karena satu orang ini saja hidup di dalam kutuk. Ini belum sampai ke dalam taraf. Sangkal diri loh ya. Sangkal diri. Jadi kesimpulannya ikut Tuhan itu sebenarnya tidak mudah. Ikut Tuhan itu tidak mudah. Kita seringkali dijejali dengan ajaran hyper grace. Yang seakan-akan kita tidak perlu melakukan apa-apa, semuanya Tuhan. Padahal yang diinginkan Yesus bukan hanya orang yang percaya dia kemudian masuk surga. Bukan. Yesus menginginkan murid. Dan syarat untuk menjadi murid, sangkal diri. Di sini dikatakan, saya ulang lagi, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia dikatakan di sini, perhatikan penekanan ini, ia tidak dapat menjadi muridku. Kalau hanya orang yang mengikuti Yesus, banyak, semua bisa mengikuti Yesus. Semua bisa, pergi ke gereja bisa. Tetapi yang sungguh-sungguh mau mentaati firman Tuhan, berapa persen? Ya, berapa persen?
Dikatakan ia tidak dapat menjadi muridku, sangkal diri. Kalau kita lihat Mazmur, coba kita lihat Mazmur 131. Mazmur 131. Ini Daud. Ini adalah raja yang paling dihormati, raja terbesar sepanjang sejarah Israel. Nyanyian siarah Daud, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya, lihat ini ayat yang kedua. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya, ya seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Pemazmur atau Raja Daud di sini menanggalkan segala kedagingannya, tinggi hati, sombong, dan untuk mengejar hal-hal yang terlalu besar, artinya menginginkan hal-hal, ya banyak hal. Menginginkan banyak hal yang kemungkinan besar itu bisa diraih loh oleh Raja Daud. Dia raja kok. Keinginannya untuk mendapatkan ini, untuk mendapatkan lebih lagi, dia bisa. Ya. Tetapi Daud kemudian berkata begini, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Artinya bahwa dia punya keinginan. Dan keinginan ini adalah keinginan yang besar, yang meluap-luap. Tetapi dia berusaha untuk menekan supaya keinginan ini tunduk kepada dirinya. Dia tidak diperbudak oleh keinginannya ini. Dan ini tidak mudah sehingga Daud pemazmur ini berkata membandingkan seperti anak yang disapih. Ya, seperti anak yang disapih, bukan hanya sekedar disapih. Kalau hanya disapih kemudian ibunya pergi, itu gampang, ya kan? Tetapi anak yang disapih itu ada di dekat ibunya. Bayangkan, berarti kan rewel kan? Rewel. Bahkan saya ingat anak saya ketika disapih, ya tahu-tahu malam sudah ada di atas mamanya, ya kan? Padahal tidur sudah rewel, yang mau nidurin itu dia rewel. Sudah itu tidur, mamanya tidur, tahu-tahu ya anak itu bangun dan sudah ada di atas mamanya untuk menyusu lagi. Artinya bahwa meredam keinginan ini tidak mudah. Apalagi Daud ini punya kuasa loh. Dia adalah raja di atas segala, pada zamannya dia adalah raja yang tidak terkalahkan. Ya. Kemudian dia sangat kaya. Dia mempunyai keinginan. Mungkin kalau kita mengatakan wajarlah orang raja punya keinginan. Dia punya kekayaan. Tetapi Daud katakan, aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku yang mempunyai banyak keinginan ini. Ya. Dan itu tidak mudah. Dikatakan seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Daud berusaha menenangkan itu semua. Baru kemudian dia katakan berharaplah kepada Tuhan. Bahwa tanpa kita sangkal diri ini, kita tidak bisa 100% berharap kepada Tuhan. Kalau Yesus tidak menanggalkan semua kealahannya menjadi manusia biasa, dia tidak bisa sepenuhnya berharap mengandalkan Roh Kudus dalam pelayanannya. Tetapi karena dia sudah menanggalkan kealahannya, dia menjadi manusia biasa, lemah.
Dan dia tahu tanpa Roh Kudus bekerja, tanpa dia mengandalkan Roh Kudus, dia tidak bisa apa-apa. Nah, ini juga gambaran kita. Kalau kita masih banyak hal yang kita inginkan dan kita andalkan, maka kita tidak akan bisa 100% berharap kepada Tuhan. Bahkan mungkin kita dengan tenangnya mengatakan, enggak kok saya berharap pada Tuhan. Sungguh 100% berharap. Padahal mungkin kita sudah dalam hati sudah berkata, pokok kalau Tuhan tidak jawab 2 hari lagi, aku mau datang ke si A. Aku mau pergi ke bank ini untuk cari pinjaman. Aku mau ke dokter ini. Kalau Tuhan tidak sembuhkan 3 hari lagi, aku ke dokter ini. Aku pasti sembuh. Kita sudah punya rancangan, rencana, cadangan yang banyak. Sehingga tidak bisa berharap 100% kepada Tuhan. Siapa kita sih yang sangat berharap pada apa yang kita miliki, apa yang kita mampu dan sebagainya. Bandingkan sajalah dengan Daud. Dia raja yang perkasa, dia raja yang sangat kaya. Toh dia mau menanggalkan semuanya demi bisa berharap 100% kepada Allah. Bandingkan dengan Yesus yang adalah firman Allah dan Allah sendiri. Dia rela menanggalkan kealahannya yang saya mau katakan tidak berdosa. Iya kan? Kealahannya kan tidak berdosa kan? Kita keinginan-keinginan yang menentang Allah saja kita masih pilih dibandingkan memilih Allah. Tetapi Yesus menanggalkan kealahannya demi bisa mengandalkan Roh Kudus, saya katakan. Ya. Jadi sangkal diri tidak mudah dan lebih masuk lagi. Menjadi murid itu tidak mudah. Dan itu adalah keputusan kita sendiri loh. Apakah kita hanya sekedar mau jadi pengikut Yesus tanpa tanggung jawab? Ya, pengikut Yesus itu tidak perlu tanggung jawab. Ya. Ataukah kita mau sampai dalam taraf menjadi murid? Yang pertama sangkal diri. Kemudian ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya. Ya, memikul salibnya. Ini berbicara tentang kembali keinginan daging. Tadi berbicara tentang mengutamakan sangkal diri, mengutamakan Yesus dibandingkan yang lain. Ya, bahkan saudara atau keluarga yang terdekat. Dibandingkan semuanya itu kita memilih Yesus. Barang siapa tidak memikul salibnya. Dan ini berbicara tentang keinginan-keinginan daging kita. Barang siapa tidak menyalibkan dagingnya. Ya. Barang siapa tidak memikul salibnya, dia tidak dapat menjadi muridku. Keinginan-keinginan daging, keinginan untuk dihormati, keinginan untuk menjadi semakin kaya, keinginan untuk menjadi lebih dimuliakan dan sebagainya. Kalau itu masih ada, bisa jadi pengikut Yesus, bisa. Tetapi tidak bisa menjadi murid. Ya, tidak bisa menjadi murid. Sepenuhnya ketika kita belajar jadi murid, maka apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis harus menjadi perkataan kita juga. Aku harus semakin berkurang. Dia, Yesus, harus semakin bertambah-tambah. Aku harus semakin kecil sampai tidak kelihatan. Yesus harus semakin besar dengan segala kemuliaannya.
Barang siapa tidak memikul salibnya, ia tidak dapat menjadi muridku. Mungkin kita katakan, Allah semua tidak mungkin bisa lah Pak Yusa. Justru karena kita tidak bisa itu, tetapi kita mau kemudian datang pada Yesus. Yesus akan tolong kita. Yesus akan memampukan kita. Ya. Dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sangkal diri, pikul salib, baru ikut Yesus. Ini tidak mudah. Sehingga Yesus kemudian memberi nasihat yang merupakan perumpamaan, merupakan contoh. Dikatakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Pikir, kalau mau jadi pengikut Yesus dan melangkah lebih jauh lagi menjadi murid, Yesus katakan, jangan asal nyeplos. Aku jadi muridmu Tuhan. Pikir dulu kata Yesus, pikir. Jangan sampai di tengah jalan berhenti loh ya, kan gitu. Dia memberikan perumpamaan orang yang akan membangun rumah. Ya. Kalau orang itu kan orang zaman dulu sama zaman sekarang beda. Kalau orang zaman dulu misalnya membuat acara mantenan ya, undangan 100, mereka mungkin sedia 150. Orang sekarang enggak. Undangan 100, sedia makanan 80. Tak kira dia tangkapi. Hebat lagi zaman anak muda, sekarang kan pakai IO. Sebelum datang sudah ditelepon, mau datang atau enggak. Supaya tidak kebanyakan persiapannya. Ya. Nah, semuanya kan dihitung. Jangan sampai tengah jalan kita itu tidak mampu menyelesaikannya. Menjadi murid Yesus, kita tidak bisa mengajarkan ikut Yesus enak. Ya. Enak, yang kaya semakin kaya, yang sakit disembuhkan. Kalau hanya ini saja yang kita beritakan dari awal, maka kita ketika kita melangkah lagi, kita akan kaget. Loh, kok semakin banyak penderitaan? Loh, sudah berbuat baik, benar, kok masih disalahkan? Loh, sudah memberikan korban yang banyak, kok sama sekali tidak dihormati? Malah difitnah, segala macam. Kalau kita tidak menghitung, mengadakan perhitungan sampai ini atau ini tidak dijelaskan oleh pemimpin rohaninya, maka kita akan kaget. Kita akan berhenti tengah jalan. Ya. Dan kekristenan yang berhenti di tengah jalan, satu, mempermalukan dirinya sendiri. Bahwa dirinya adalah orang yang lemah sekali. Allah hanya masalah pekerjaan itu meninggalkan pelayanan. Allah hanya masalah laki perempuan itu meninggalkan iman. Kan itu merendahkan dirinya sendiri kan. Dia direndahkan oleh banyak orang. Lebih daripada itu, nama Tuhan dipermalukan. Ya. Jadi, ayo hitung-hitungan kira-kira. Apakah kita akan menyelesaikannya sampai akhir? Atau kita berhenti di tengah jalan? Itu kan boleh dipikirkan seandainya. Karena aku Kristen misalnya. Negara ini menjadi dikuasai oleh orang-orang yang bukan Kristen. Dan kemudian kita disuruh milih. Kalau jadi Kristen semua hartamu dirampas, kau dimasukkan penjara.
bahkan mungkin dibunuh. Kalau ikut aku, tinggalkan imanmu, engkau selamat, hartamu selamat, semuanya baik-baik saja. Kira-kira, kan bisa aja kan kita berandai-andai seperti itu. Pada waktu itu dijadikan pilihan pada kita. Kita mau memilih yang mana. Nah Yesus katakan pikir dulu loh, pikir harganya. Untuk ikut aku, untuk menjadi muridku, pikirkan harganya tidak murah. Pada akhirnya harganya itu adalah nyawa kita sendiri. Apakah kita rela menyerahkan nyawa kita untuk Tuhan? Atau kita akan meninggalkan Tuhan seperti Petrus dan para murid yang lain pada waktu ujian datang. Semuanya kan diuji. Ya. Sidang jemaat, kekristenan itu tidak mudah. Harganya terlalu mahal. Bahkan Yesus untuk mencari pengikut-pengikut yang akan mengikuti dia. Dia sudah membayar harganya terlebih dahulu. Harganya adalah nyawa. Ya kan? Harganya adalah nyawa. Padahal Yesus katakan, apa gunanya engkau mendapatkan seluruh isi dunia kalau nyawamu hilang, kalau jiwamu binasa. Bayangkan bahwa jiwa kita itu jauh lebih berharga. Kalau sudah seluruh isi dunia dibandingkan jiwa kita lebih berharga. Nilainya ini seperti apa kita bisa bayangkan. Dibandingkan rumah mungkin yang ada 60 atau 100 kamar. Wah, itu kan kita sudah wah. Ternyata itu juga hanya berapa sih tanah yang dipakai untuk membangun itu dibandingkan seluruh bumi ini. Dan Yesus bandingkan jiwa kita jauh lebih berharga dibandingkan bumi dan seluruh isinya. Artinya harga untuk memuridkan, harga untuk menjadi murid mahal sekali. Hitung-hitungannya harus tepat. Karena semua orang nantinya akan diuji untuk meninggalkan segalanya dan pilih Yesus. Atau meninggalkan Yesus dan pilih kemauan kita. Semua orang pada akhirnya akan diuji dengan ujian yang seperti itu. Dan Yesus katakan pikirkan dulu. Apakah engkau akan melanjutkan dan bisa melanjutkan. Atau engkau akan berhenti di tengah jalan. Ingat semua murid Yesus meninggalkan segalanya, ya kan? Yesus meninggalkan segalanya miliknya di surga. Dan orang-orang yang mau mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, meninggalkan segalanya. Bahkan lebih ekstrim lagi, Paulus mengatakan, aku menganggapnya sebagai sampah. Demi untuk memiliki Yesus, dia bilang. Aku tinggalkan semuanya dan menganggapnya sampah demi memiliki Yesus. Bahwa harga menjadi murid Yesus itu mahal sekali. Sehingga Yesus katakan pikirkan dulu loh. Jangan asal nyeplos. Ya kan? Berapa banyak orang yang datang kepada Yesus. Tuhan, aku mau ikut engkau. Loh, ayo ikut. Tapi tunggu Tuhan ya, tunggu dulu. Sampai papa mamaku meninggal aku kubur. Nah, banyak alasan. Banyak alasan. Datang lagi. Ketika Tuhan katakan, ayo ikut. Tunggu dulu Tuhan. Banyak alasan. Dan Yesus katakan, orang seperti ini tidak berguna. Sudah, tidak berguna. Ya. Nah, kira-kira hidup kita ketika diperhadapkan seperti itu, apakah kita akan menjadi berguna bagi kerajaan Allah? Atau Yesus akan katakan, sudahlah lupakan, sudah lupakan. Ya. Ingat, ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Ya. Banyak ujian, banyak hal-hal yang mungkin akan mengecewakan ke depannya. Tetapi satu hal yang saya mau tekankan,
Jangan sampai meninggalkan Yesus. Jangan sampai meninggalkan Yesus. Apapun itu, apapun tawarannya. Jangan sampai meninggalkan Yesus. Ayat 31. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, lihat di sini, mempertimbangkan. Tadi menghitung biayanya, sekarang ditimbang-timbang. Ya, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Artinya bahwa perjalanan ke depan itu tidak mudah loh, sangat berat. Bayangkan kita punya 10.000 yang mau dihadapi 20.000. Ini berarti kan sangat berat kan untuk dimenangkan, untuk diselesaikan. Menjadi murid Yesus seperti itu. Berat sekali. Berat sekali. Berapa banyak dari kita yang mungkin katakan begini. Karena kita sadar kita pemarah atau apapun dosalah. Ada yang mungkin terlalu royal dan kita katakan, enggak, aku enggak mau marah lagi. Ya. Seminggu, 2 minggu enggak marah. Pas sudah 3 bulan, kumat marah lagi. Iya kan? Yang royal mengatakan, pokoknya aku mau rem, pokoknya aku mau tabung. Tabung, kalau Anda masih bisa bergerak walaupun Anda tidak punya ATM, nanti itu pasti kumat lagi. Ya. Pergi ke bank tidak masalah, pokok dapat uang kan gitu. Ya. Tetapi yang saya mau tekankan adalah ikut Tuhan itu tidak mudah. Ya. Tidak mudah. Jatuh bangun, jatuh bangun. Nah, yang saya mau katakan begini pada akhir. Apakah engkau putus asa atau enggak pada akhirnya? Atau engkau mau bangkit lagi, berusaha lagi setelah gagal? Ya. Tidak mudah loh untuk menghancurkan kedagingan. Sama seperti ini. Tidak mudah. 10.000 mau mengalahkan 20.000. Itu kan tidak mudah. Oleh karena itu hitung, kata Tuhan, hitung, ayo. Kira-kira bisa selesai atau enggak? Bayangkan Abraham. Untuk menjadi sahabat Allah dia harus rela mentaati Tuhan, mempersembahkan Ishak, anak tunggalnya, anak kesayangannya, ahli warisnya. Baru kemudian dia menjadi sahabat. Kita sekarang orang hanya seminggu sekali aja, ya kan? Persembahan seadanya, perpuluhan tidak ngasih, disuruh pelayanan tidak mau. Tapi mengatakan, aku sahabat Allah. Untuk jadi sahabat yang terpenting, seluruh hidup kita harus berikan pada sahabat. Ya. Baru kita menjadi sahabat. Banyak orang terlalu menggampangkan, wah kita sudah percaya Tuhan, sahabat Allah loh. Ini loh. Banyak pengikutnya yang ngikuti Yesus itu berduyun-duyun. Tapi menjadi murid tidak mudah. Ya. Yang ngikuti ribuan, menjadi murid hanya 12. Ya. Dan keinginan Yesus, sudah tahu sukar seperti ini, masih aja. Keinginan Yesus adalah beritakan Injil. Jadikan seluruh bangsa muridku. Seluruh bangsa. Berarti itu bukan seluruh orang. Seluruh manusia, bukan. Seluruh bangsa. Berarti setiap bangsa ada minimal, saya mau katakan, 1 orang yang akan menjadi murid Yesus.
Sehingga tidak ada alasan orang berkata, aku tidak pernah mendengar tentang Yesus. Sehingga ketika mereka tidak percaya Yesus, mereka akan langsung masuk ke dalam penghukuman. Mereka tidak bisa mengatakan, tapi aku tidak pernah dengar tentang Yesus. Ingat Yesus katakan, jadikan semua bangsa muridku. Berarti sudah ada perwakilan dalam setiap bangsa untuk memberitakan Yesus, untuk bangsa itu mengenal Yesus. Tinggal pilihan bangsa itu mau terima Yesus, percaya Yesus atau tidak. Ya. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Bukankah ayat ini sudah jelas kan? Tidak perlu diartikan rohani, ya kan? Tidak perlu arti teologisnya ini apa. Tidak usah, ayat ini sudah jelas. Ayat ini adalah arti secara harafiah loh. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Kalau kau masih terikat dengan milikmu, satu aja tidak dapat menjadi muridku. Artinya ketika bukan kita tidak boleh punya apa-apa, tetapi ketika sudah diperhadapkan pilih ini atau ini dalam waktu-waktu tertentu, akan ada hal yang menantang kita untuk memilih. Sementara tinggalkan ini, milih ini. Tinggalkan pekerjaan, aku mau ibadah. Ya. Saya kemarin berbicara, ternyata konglomerat yang pernah bangkrut seperti pemilik Astra, ya kan? Itu dikatakan, kalau sudah pemilik Astra ini datang, masuk kantor, semua karyawannya tahu bahwa sejak dia datang, berapa jam kemudian ya baru dia bisa ditemui. Karena si konglomerat ini akan menghabiskan waktu di dalam kantornya untuk menyembah Tuhan, untuk minta pimpinan Tuhan. Ketika ada pilihan, ini karyawan baru atau apa, tagihan atau kerjasama, sudah diseleksikan sama anak buahnya, ini diterima, ini enggak, ini diterima, ini enggak. Ketika diperhadapkan, dia bisa saja dengan tenang, ini enggak jadi, ini yang harus, ini enggak jadi. Loh bos, ini sudah menurut ini yang baik. Enggak. Anak buahnya awalnya kok aneh keputusan-keputusan bosku. Tetapi seiring berjalannya waktu, ya benar ternyata kita yang salah. Lihat, itu hikmat Tuhan. Ketika konglomerat ini menyediakan waktu untuk mencari wajah Tuhan, keputusan-keputusannya adalah keputusan yang tepat. Sidang jemaat. Banyak dari kita mungkin mengatakan, aduh kesiangan, sudah dah hari ini tidak doa, aku harus buka toko, aku harus buka kantor. Untuk apa? Tepat waktu tapi tanpa pimpinan Tuhan. Saya tidak mengajari supaya Anda terlambat ya. Tetapi ketika ada pilihan-pilihan seperti itu, apakah kita tetap mengutamakan Tuhan? Begitu mudahnya kita itu meninggalkan Tuhan hanya gara-gara sepele. Dan pada akhirnya kemudian menyalahkan Tuhan, kenapa? Padahal sudah jelas kita tidak mengutamakan Tuhan. Ya. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jikalau garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ya. Nah, tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar,
hendaklah ia mendengar. Nah, Anda perhatikan, dari menjadi murid kok langsung dikaitkan dengan garam. Ya. Dikatakan, garam memang baik, tapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Bukankah kita adalah garam? Bagaimana garam kita menjadi tawar, berkurang rasa asinnya? Ketika keinginan daging, keinginan dunia, itu yang kita pilih dibandingkan memilih Tuhan Yesus. Ketika kita mengorbankan Yesus demi melakukan hal yang lain. Ketika kita mengorbankan Yesus demi mengikuti keinginan daging. Walaupun Anda katakan, kan hanya sementara, kan refreshing. Tetapi perhatikan, ketika kita dalam misalnya satu kejadian, tidak memilih Yesus dan berpegang pada Yesus, tetapi kita memilih untuk melakukan hal yang lain, keinginan daging atau apapun juga, maka garam kita mulai berkurang rasa asin. Ketika kita terus melakukan dengan hal-hal yang lain, kita meninggalkan Yesus, memilih yang lain lagi, maka garam itu berkurang rasa asinnya. Dan pada akhirnya, ketika kita terus mengikuti keinginan daging, meninggalkan Tuhan, mengikuti keinginan daging, meninggalkan Tuhan, mengikuti keinginan daging, maka garam yang awalnya asin, pada akhirnya menjadi tawar. Dan kalau kita sering mengikuti keinginan daging, memuaskan keinginan kita, maka Tuhan katakan, tidak ada gunanya, buang aja. Buang aja. Padahal banyak gereja yang mengajarkan, tidak apa-apa kita hidup dalam anugerah. Berbuat dosa, tidak usah minta ampun, Tuhan sudah ampuni. Tidak apa-apa berbuat dosa, Tuhan tidak marah. Tidak apa-apa bercerai, Tuhan mengasihi orang yang bercerai dan kawin lagi. Loh, ini ajaran-ajaran seperti ini banyak memenuhi. Padahal dikatakan ketika kita percaya Yesus dimuridkan, kita adalah garam. Tetapi ketika kita terus memilih keinginan daging, garam itu menjadi semakin tawar. Dan tawar, asinnya tidak ada sama sekali. Yesus katakan sudah tidak ada gunanya, buang aja. Inilah akhir dari orang yang tidak menyangkal diri pikul salib dan terus mengikut Yesus. Inilah akhir dari orang yang hanya memuaskan keinginannya sendiri tanpa memilih Yesus, tanpa memilih kehendak Yesus. Sidang jemaat, menjadi Kristen mudah, menjadi murid Kristus itu sukar. Yesus katakan hitung dulu, pertimbangkan, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Yesus memberi contoh, dia menanggalkan kealahannya, menjadi manusia. Dia melakukan hal yang baik tetapi ditolak. Dia tidak menjadi kecewa. Dia bahkan disalibkan dan di atas kayu salib dia katakan sudah selesai. Apakah kita juga akan berkata seperti itu? Aku menyelesaikan sampai akhir Tuhan. Sampai akhir aku memilih Engkau. Aku tidak mau menukarkan Engkau dengan hal yang lain. Engkau Tuhan yang terutama di hidup